ke-45 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Halo teman-teman, saya Rati Ismawati dari UPPJJ Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, Bung Karno dan Bung Hatta bersama para pemimpin negara bangsa lainnya mulai merumuskan dasar negara Indonesia. Dalam sidang tersebut, Pancasila secara resmi diusulkan oleh Bung Karno sebagai dasar negara Indonesia. Proses lahirnya Pancasila melalui BPUPKI yang mengusulkan dasar negara dilanjutkan dengan pembentukan Piagam Jakarta oleh Panitia 9 dan akhirnya disahkan menjadi dasar negara oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Sejarah lahirnya Pancasila, gagasan tentang dasar negara Indonesia mulai muncul ketika Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Saat itu Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945 setelah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Tugas utama BPUPKI adalah merumuskan dasar negara yang akan menjadi fondasi bagi Indonesia setelah kemerdekaan. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 29 April 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Lembaga ini terdiri dari 62 anggota, termasuk tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Piagam Jakarta. Pada 22 Juni 1945, BPUPKI menghasilkan Piagam Jakarta yang merupakan dokumen resmi pertama yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Peran PPKI 7-18 Agustus 1945. PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 oleh Jepang untuk menggantikan BPUPKI dengan 21 anggota inti termasuk Soekarno dan Hatta. Sidang tanggal 18 Agustus 1945. Pada hari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, PPKI mengadopsi Piagam Jakarta. Untuk mencapai konsensus nasional dan menghindari perpecahan, mereka menghapus sila ke-7 tentang syariat Islam. Kesimpulannya, proses kelahiran Pancasila menunjukkan kompromi politik di tengah keragaman Indonesia. Dari usulan awal Soekarno di BPUPKI, melalui penyempurnaan di PPKI, Pancasila menjadi fondasi negara yang bersifat sekuler namun menghormati agama. Fakta ini didasarkan pada catatan sejarah resmi Indonesia seperti yang tercatat dalam Arsip Nasional dan buku-buku sejarah seperti Sejarah Indonesia Modern karya Sartono Kartotirjo. Demikian tugas saya. Terima kasih.